Dia Allah yang besar, amin. Amin. Dia Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di tengah kondisi apapun saat ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Oleh sebab itu pada pagi hari kami mau lebih lagi meninggikan Nama, lebih lagi mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah batu penjuru kami. Dan kami mau bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku, lingkupiku
dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Bapa. Sampai bangkit berdiri bersama di saat badai. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau ada di saat badai. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau ada. Ku terasa, ku terasa Kau ada. Ku terasa Kau Allahku, Kau Allahku. Haleluya, kami tenang sebab Kau ada. Kami tenang sebab Kau berlihat kami. Kami tenang sebab Kaulah kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Oh, haleluya, haleluya. Mari semua, mari tinggikan, mari rapikan nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian dan penyembahan. Dan kami tahu satu perkara, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawatkan, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap keperluan kami. Engkau tahu setiap isi hati kami, Bapa. Mari Tuhan pagi ini ambil kami, pimpin kami, tuntun kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Bapa. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Kami boleh datang kembali dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Yesus, Tuhan. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kuasa Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, bermanifestasi di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Bapa. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami Bapa. Dalam nama jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, dan biarlah firman itu menjadi rema dan permata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Sekali lagi, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Haleluya. Kita lihat kalau dalam firman Allah yang hidup di situ berkata bahwa serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Sama saja sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ada dua hal. Yang pertama, kita menyerahkan. Ya, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan mau. Kalau kita sudah menyerahkan, berarti apa? Kita tidak bisa lagi ambil tanggung jawab di situ. Ya, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang diberikan,
sudah menjadi bagian dari orang yang menerimanya. Amin. Nah, begitu juga masalah apapun yang kita serahkan sama Tuhan, berarti persoalan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita, bukan lagi menjadi hal-hal yang mengganggu kita. Kenapa? Kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Kita sudah berdoa dan kita sudah taruh, serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan hanya mau kita percaya. Ya, Tuhan hanya mau kita percaya dan biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang bekerja itu dalam hidup kita. Bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Di situ dikatakan serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan. Mau pekerjaan, mau masa depan, atau apapun juga masalah kita yang kita hadapi hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, tetapi Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan. Bukan kita tanggung sendiri, bukan kita pikul sendiri persoalan kita, masalah kita. Ya, kalau sudah serahkan dan percayalah dan biarkanlah Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang bekerja bagi kita, bukan kita yang bekerja bagi Tuhan, tapi Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Dia yang akan menyelesaikan seluruh persoalan kita. Ada Tuhan punya cara, begitu banyak cara untuk apa? Membereskan setiap masalah dan persoalan kita. Hanya kembali kepada kita. Maukah kita menyerahkan kepada Tuhan atau tidak? Banyak orang begitu ketika bilang sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi masih juga memikul beban. Kenapa? Malam nggak bisa tidur, mikir terus masalahnya, mikir terus bebannya, mikir terus harta. Padahal bilang udah serahkan sama Tuhan, tapi nggak bisa tidur. Ada yang salah di sini. Amin, Bapak Ibu. Ada yang salah di sini. Ketika Tuhan bilang serahkan, berarti ketika kita sudah menyerahkan, berdoa, Tuhan saya serahkan seluruh persoalan saya. Tidur aja, nggak usah kita pusing dengan masalah kita. Mesti bolak-balik dan kita memikirkan. Ya, kalau sudah serahkan, percaya. Biarkan Tuhan yang bertindak. Amin. Biarkan Tuhan yang bekerja. Di sini dikatakan bahwa apa? Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Itu akan berhasil karena itu janji Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Berarti apa? Itu akan berhasil. Amin. Jadi nggak usah kita takut dalam kondisi hari-hari ini. Mau cabai naik, sayur naik, atau daging naik, pulang ya. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita tahu bahwa ada makan burung di udara tidak khawatir. Ya, Bapak Ibu dengar, burung di udara, firman Tuhan berkata bahwa burung di udara dia tidak khawatir. Dia tidak punya gudang atau lumbung untuk menyimpan bahan makanan. Tapi Tuhan pelihara dia. Ada pernah lihat burung kelaparan? Terbang tiba-tiba dia jatuh? Enggak pernah. Ya, kita periksa ternyata dia belum makan. Enggak pernah. Itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia adalah biji mata Tuhan. Masakan Tuhan tidak pelihara kita? Tuhan tidak jaga kita? Tuhan tidak lindungi kita? Itu satu hal yang mustahil. Tetapi percaya, Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Percaya berarti apa? Kita mengimani. Ya, jangan kita kurang percaya, jangan kita bimbang dan ragu. Ketika kita bimbang dan ragu,
itu sama saja kita tidak percaya Tuhan. Ya, sama saja kita tidak percaya sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak mempercayakan. Kita sudah berdoa tetapi kita masih bimbang dan ragu. Sama saja kita tidak percaya sama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mau beritahu kepada kita, firman Tuhan beritahu kepada kita bahwa serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Coba kita perhatikan dalam Amsal, dalam Mazmur, coba kita lihat Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakan, dan Ia pasti akan menolongmu. Semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil, sehingga kebenaranmu yaitu bersinar seperti matahari pada tengah hari. Ya. Oh, ini firman Allah yang hidup. Kita kembali pada terjemahan yang biasa. Kita lihat di situ Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Amin. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan persoalan kita mempercayakan masalah kita, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Perhatikan baik-baik di situ. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Ya, Tuhan akan bertindak. Jadi jangan pernah meragukan. Ketika kita sudah berdoa, mari kita percaya sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kita. Amin. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Tetap aja kita harus percaya sama Tuhan. Dan itu yang seharus kita kerjakan dalam hidup. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, kata serahkan berarti menyerahkan atau melepaskan. Ada beban yang tak terhindarkan, yang dibawa oleh pekerjaan, tetapi kita tidak boleh memikul beban itu sendiri. Kita harus menyerahkan beban pekerjaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan pekerjaan kita. Coba kita lihat dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Berarti apa? Di ayat 5 berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan setengah hati loh. Dengan segenap hati kita, dengan seluruh hidup kita mempercayakan. Ya, bukan dengan setengah hati.
atau 1/4 atau 1/3, bukan. Tapi bukan atau 3/4, tidak. Tetapi sepenuhnya 100%. Ya, bukan 99, sekian persen. Tetapi Tuhan mau 100% kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, di situ dikatakan apa? Percayalah. Kata percayalah berarti apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita terima, kita taruh dalam hati kita mempercayainya dan kita mengerjakan dalam hidup kita. Ya, karena yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin, saudara. Dan di situ dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita masih berpikir, apa Tuhan mampu? Apa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya yang begitu besar? Nah, ini yang sering terjadi. Kita mulai berpikir yang aneh-aneh, padahal Tuhan tidak suruh kita berpikir yang aneh-aneh. Apa ada Tuhan suruh kita berpikir yang aneh-aneh? Melebihi daripada kekuatan kita? Tidak, Tuhan tidak suruh. Tuhan hanya bilang apa? Percayalah kepada Tuhan. Serahkan dan percaya. Kalau sudah serahkan, kita percaya. Nah, di situ dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika seringkali kita bersandar kepada pengertian kita, ya, sering kita memakai pengertian kita untuk membenarkan tindakan kita. Ini hal-hal yang konyol sebenarnya. Ya, itulah manusia. Masih berpikir dan berpikir, terus berpikir. Padahal mulai merancang. Tuhan bilang begini, dia bilang begitu. Firman Tuhan bilang A, dia bilang B. Ini salah. Kembali kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita kembali pada firman Tuhan, baca baik-baik dan teliti baik-baik apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang serahkan, hal yang sederhana jangan kita bikin susah. Amin. Hal yang sederhana jangan kita bikin susah. Ya, ketika hal yang susah kita bikin sederhana, itu baru luar biasa. Amin. Tetapi hal yang sederhana jangan kita bikin itu menjadi sulit karena pengertian kita. Karena pengertian kita tidak sama dengan pengertian Tuhan. Ya, pikiran kita tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dia berkata A, jadi maka jadi. Kalau kita bilang A tidak jadi, kita susah. Amin. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bilang A tapi kita tidak percaya. Ini salah. Tuhan mau supaya apa? Kita percaya dengan perkataan kita, karena mulut kita punya kuasa yang hebat. Mulut kita punya kuasa yang dahsyat. Apalagi kita sebagai anak Tuhan punya kuasa. Mulut kita punya power yang luar biasa. Hati-hati dengan mulut kita. Saya sering dengar beberapa teman kalau bicara, dia bicara hanya karena marah. Dia bilang celaka, orang itu celaka benar. Kenapa? Mulut kita punya kuasa. Dan hati-hati menggunakan perkataan kita. Nah, kalau perkataan kita sendiri tidak percaya, bagaimana? Nah, ini yang harus kita perbaiki dalam hidup. Amin. Yang kedua, serahkanlah pekerjaan kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita seharusnya bukan tentang pekerjaan kita sendiri. Bekerjalah untuk Tuhan saat kita melakukan pekerjaan kita. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3
3 ayat 23. Kolose. Ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan di situ. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti apa? Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan senang hati, dengan sukacita. Bukan kita kerjakan segala sesuatu dengan bersungut-sungut. Ketika orang tua suruh kita pergi ke kios beli terasi, sepanjang jalan mulai bikin muka yang gak enak. Nah ini salah. Santai aja. Apalagi yang cowok disuruh beli terasi ke pasar, ya ini susah. Dia malu-maluin. Nah itu bukan malu-maluin, itu kebutuhan yang harus kita nikmati ketika diolah dan itu jadi hal yang luar biasa. Ya, itu yang terjadi di situ. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti dengan sukacita. Lakukan dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Ada yang terpaksa melakukan sesuatu dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika disuruh ke pasar beli ikan, susah setengah mati. Apalagi anak cowok itu susah untuk belanja. Saya waktu kuliah, saya selalu ke pasar. Kenapa? Belanja. Karena pasar cukup jauh. Ada beberapa kilometer, jadi kita mesti naik angkot. Terus di pasar mesti belanja. Jadi bikin catatan, kasih ke saya pergi ke pasar untuk belanja. Nah, itu luar biasa. Saya cuek aja, senang-senang aja. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ya, bukan dengan terpaksa. Dan kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kita lakukan itu untuk Tuhan. Mau itu pekerjaan yang memalukan atau bagaimana, tetap kerjakan aja, lakukan aja. Karena itu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Gak peduli. Tapi itu halal, bukan yang tidak halal. Ya, pekerjaan yang kita terima itu pasti pekerjaan yang bayarannya luar biasa. Jadi kerjakan saja, bodo amat dengan orang. Ya, ketika saya masih di Atambua, habis kuliah, pulang Atambua, ketika waktu itu saya pinjam motor tetangga kita pakai untuk ojek. Dan ojek mungkin baru pertama, dan apalagi waktu itu pengungsi dari tim masuk eksodus yang begitu besar-besaran, jadi pakai motor untuk cari duit. Ketika ada keluarga dari Kupang datang, dia bilang apa? Sarjana jadi ojek. Kenapa? Pandangan mereka hanya sebatas ini, oh sarjana bisa jadi ojek. Saya tak peduli saat itu. Memang hati agak gak enak, tapi dengar kata-kata demikian, saya bilang yang penting saya gak minta duit dari orang tua, tidak menyusahkan orang tua, punya duit jajan, bisa beli sayur, bawa pulang masak di rumah, bisa beli ikan dan daging. Luar biasa. Jadi pagi-pagi mesti ke pasar, ya begitu sekali jalan antar orang, ada antar anak sekolah pagi-pagi. Jadi
Ya, dapat satu orang, dua orang mampir ke pasar di laut, pulang kasih mama di rumah masak, dan itu luar biasa. Tiba-tiba ada keluarga dari Kupang datang dan mereka ngomong begitu. Dan saya nggak peduli, saya kerjakan. Kalau saya bantah akan jadi hal yang tidak baik, ya kan, karena mereka orang tua. Tapi cara pandang mereka berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Nah, gak peduli, bodoh amat, gak usah kita dengar apa kata orang. Yang penting kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata di situ, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang mau memandang kita dengan cara yang bagaimanapun juga, bodoh amat. Karena bukan mereka yang memberi kita makan. Amin. Bukan mereka yang menanggung hidup kita. Amin. Mereka tidak menanggung hidup kita. Tetapi kita harus berjuang untuk bisa menikmati hidup. Kita harus berjuang supaya bisa makan enak, bisa makan yang lebih, tidak makan hanya nasi doang, tapi kita bisa makan dengan sayur, dengan ikan, dan itu luar biasa. Kita bisa harus membuktikan. Kenapa? Untuk menjadi pegawai negeri susahnya minta ampun. Ya, saya baru lamar beberapa tempat dan itu tidak. Saya lihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana lain. Ya, kita coba di PLN ditolak. Kita coba di mana lagi itu beberapa instansi tetap aja ditolak. Padahal sudah pakai koneksi orang dalam, tetap aja nggak bisa tembus. Kenapa? Karena saya tahu ada satu hal, ada rencana Tuhan di situ. Dan Tuhan mau kita tetap penuh dengan sukacita. Jangan kecewa, jangan kesal dengan hal-hal demikian. Kita lihat, pandang ke depan bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak usah kita takut dalam hidup ini. Tuhan bilang serahkan, serahkan. Tuhan bilang percaya, percaya saja sama Tuhan. Ya, dan kita bekerja bukan untuk kita, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, lakukan saja apa yang menjadi porsi kita, dan biarkan Tuhan bekerja apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan lagi. Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan tentang pekerjaan. Berdoalah agar Tuhan membimbing, menguatkan, melindungi, membantu, dan tersenyum pada pekerjaanmu. Ya, berarti Tuhan mau kita berdoa dan serahkan sama Tuhan. Ya, kalau sudah kita serahkan sama Tuhan, kita percaya Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita. Ya, dan Dia akan melihat bahwa Dia melatih kita untuk hal-hal yang luar biasa. Mungkin dengan cara demikian Tuhan lagi melatih kita, iman kita atau kekuatan kita, cara kita bertindak. Tuhan lagi melatih kita, dan itu jangan pernah menyesal, karena Tuhan sedang melatih kita. Amin. Haleluya. Nah, coba kita lihat dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Di situ berkata bahwa
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan di situ. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada yang khawatir hari-hari ini? Masih ada yang khawatir? Ini pulang makan apa dan segala macamnya, masih ada yang khawatir? Tuhan bilang jangan khawatir. Firman Tuhan berkata pada kita pagi hari ini, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Selalu bersyukur, kondisi baik atau tidak baik. Banyak orang hanya melihat kalau kondisi baik dan puji Tuhan. Begitu kondisi tidak baik, dia mulai muram dan dia mulai sedih. Firman Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala kondisi. Mau itu kondisi baik atau tidak baik, tetap kita harus bersyukur. Amin. Nah, selalu bersyukur. Nah, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Kondisi baik atau tidak baik, tetap minta Tuhan berikan kita damai sejahtera dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur selalu. Ya, tetap kondisi tidak baik, tetap kita tetap memuji Tuhan, menyanyi, dan itu luar biasa. Memang Tuhan mau begitu. Di rumah tidak ada lauk, tetap santai, nikmati saja. Ya, yang penting ada nasi, ada kecap, ada apalagi ada sambal, apalagi sambal kupang, waduh enaknya. Nah, itu yang harus kita nikmati. Tuhan mau kita nikmati aja, nggak usah kita bersungut-sungut, nggak ada untungnya. Ya, kalau kita bersungut-sungut, tiba-tiba ayam goreng muncul di depan, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Tambah dia semakin menjauh lagi dari kita. Kenapa? Kita hanya hidup hanya bersungut-sungut terus. Tuhan gak mau kita bersungut-sungut. Tuhan gak mau kita tidak percaya. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Percaya dan pegang teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Di situ kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang dapat kita harapkan terjadi jika kita menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan? Pekerjaan itu akan berhasil. Kesesuaian hidup adalah kita dapat menyerahkan diri pada pekerjaan kita dan pekerjaan itu gagal. Pekerjaan kami mungkin tidak menghasilkan pengembalian investasi yang telah kami lakukan, atau hasil dari ketidakseimbangan dari pekerjaan kita tidak bertahan lama. Tetapi jika kita menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, maka pekerjaan kita akan berhasil. Hanya Tuhan yang dapat mewujudkan pekerjaan kita agar teguh, aman, dan berhasil. Dan Tuhan mau, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Berarti Dia yang bertanggung jawab atas segala investasi kita. Seberapa besar investasi kita dalam dunia bisnis atau dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin.
Oleh sebab itu pada pagi hari ini jangan kita takut dalam menghadapi segala hal, ya. Apalagi kondisi ekonomi hari-hari ini semakin sulit, semakin buruk, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan memimpin kita, Tuhan sendiri akan menuntun kita, dan dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Hanya kita menyerahkan sama Tuhan, berdoa, serahkan, percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyelesaikan baik kita. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu. Kalau Tuhan bilang bahwa apa? Burung di udara dia pelihara, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang dan ragu? Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap percaya. Kita tetap percaya sama Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 4. Di situ dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Bersenang-senanglah hanya karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan hati kita pasti akan Tuhan kabulkan. Amin. Nah, di situ dikatakan apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang kita inginkan pasti terlaksana. Karena apa? Kita penuh dengan sukacita. Kita melangkah setiap hari dengan penuh sukacita. Mulut kita penuh dengan pujian, bukan dengan caci maki dan segala macamnya. Mulai belajar untuk penuhi mulut kita dengan pujian, penuhi mulut kita dengan hal-hal yang baik, dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun iman kita, kata-kata yang membuat hati kita terus percaya sama Tuhan. Ya, mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan sukacita. Nah, di sini dibilang bergembira, disuruh bergembira. Kita muka bertekuk. Nah, ada orang bergembira muka bertekuk, tapi orang bergembira itu orang yang happy, orang yang senang. Coba kita lihat kiri kanan, coba. Apa dia happy apa enggak? Harus happy. Ya, orang yang bergembira adalah orang yang suka penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mari orang. Ya, jadi di situ dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Kita akan baca kembali ayat itu. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Ya. Di situ dikatakan apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencananya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau serahkan dan percaya saja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, persoalan masalah dalam hidup kita, serahkan sama Tuhan dan percaya sama Tuhan bahwa Dia akan menyelesaikan bagi kita. Ketika kita sudah menyerahkan, Tuhan hanya mau kita percaya bahwa Dia akan menyelesaikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur
bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Firman-Mu berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berikan beberapa saat kita ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita percaya. Kita percaya bukan 99,9%, tetapi Tuhan mau kita percaya secara penuh 100%. Dan biarkan Tuhan yang memimpin, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau dengar setiap seruan dari hati kami masing-masing. Angkat setiap beban kami. Angkat setiap masalah kami. Engkau lempar setiap masalah kami. Karena ketika kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyelesaikan bagi kami. Engkau Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Kami tidak takut, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau pulihkan kami semua. Engkau pulihkan kami semua. Terima kasih Bapa. Ini kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Kau
Engkau telah mengangkat setiap masalah kami. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari terus memimpin hidup kami, menuntun hidup kami, langkah demi langkah, hari demi hari. Hari-hari yang ada di depan ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, tapi kami percaya bahwa bersama-Mu Tuhan kami akan melewati semua. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau, dan kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak takut dalam menghadapi apapun juga, tapi kami percaya, kami menyerahkannya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami melangkah sendiri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau merubah kami menjadi baru, Tuhan, oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena tinggi, karena cabai, karena batu, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuknya. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu, ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisah selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum.
Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu, ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinja, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu haram, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janji bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Glory bagimu. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Hallelujah.
berlimpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Iya, boleh Bapak Ibu boleh bawa keperluannya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap keperluan yang masuk. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia yang akan membawa setiap keperluan kami. Dalam bulan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biarlah ini semua boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami membawa setiap persembahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini juga. Di dalam nama Yesus Engkau berkati kami kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Engkau telah pimpin ibadah kami ini dan memberkati kami semua dengan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami semua, urapi kami semua, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami semua dalam kebenaran-Mu. Apapun yang kami bawa kembali dari tempat ini, itu menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, dalam masuk dalam segala aktivitas kami sepanjang hari-hari yang ada di depan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, baik itu dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan baru, semangat baru, dan juga dengan hikmat Tuhan mereka memimpin
memimpin bangsa ini Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di balik mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum balik dari luar kota, dari kampung Tuhan, untuk kembali ke Jakarta. Biarlah Tuhan ketika mereka kembali, Tuhan pimpin mereka dalam perjalanan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Segala aroma kecelakaan di jalan kami hancurkan, segala kekuatan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir Tuhan, dimanapun mereka berada, karena berbagai macam halangan atau karena sakit penyakit Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilu-bilu-Mu mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga tempat ini Tuhan, berkati biarlah kami terus boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau bersihkan tempat ini dari segala hal-hal yang buruk dan dari segala orang buat apapun juga, Engkau singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga berkati kembali Tuhan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang kami kerjakan Engkau buat cari berhasil dan untung besar dalam segala hal. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal pemulihan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh pemulihan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus